Mariam. Bu. Yakla. Ja, klart. Adonai, Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali saya Lilis dapat menemani Bapak Ibu sekalian dalam minggu ketiga masa Advent ini. Advent artinya kedatangan, namun bukan hanya kedatangan Yesus saat Natal saja, tapi juga kedatangan Yesus nanti yang kedua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Bapa yang kekal. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan cukup bagi kami sehingga kami boleh
dihantarkan oleh Tuhan memasuki minggu ketiga dalam masa Advent ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca, akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita tentu pernah mendengar sebuah peribahasa, habis gelap, terbitlah terang. Ini adalah sebuah judul buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan dari salah satu pahlawan wanita Indonesia, R.A. Kartini. Nah, kalimat habis gelap terbitlah terang mengungkapkan bahwa setiap manusia akan mengalami masa-masa sulit, tetapi juga akan merasakan masa-masa yang membahagiakan. Secara tidak langsung, di dalam peribahasa ini, kita bisa melihat kalau masih ada pengharapan dalam kesukaran yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, kalimat yang sama juga rupanya pernah terpampang di depan tembok reformasi yang terkenal di Jerman. Kalimat yang artinya sesudah kegelapan terbitlah terang, yang menyiratkan sebuah era baru. Jadi manusia di zaman reformasi ini dibawa kembali pada semangat untuk mencari kebenaran. Kembali kepada Alkitab, kembali pada kebenaran firman Tuhan. Jadi rupanya ada kerinduan di dalam hati manusia untuk melihat terang di dalam kegelapan. Bapak Ibu, pengharapan akan terang setelah kegelapan pun muncul di dalam nubuat Yesaya, di dalam bacaan yang tadi saya baca. Keselamatan bagi kita datang melalui Mesias yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kitab Yesaya ini bisa dikatakan adalah kitab yang paling banyak menubuatkan kedatangan juru selamat melalui keturunan Daud. Meskipun sebenarnya janji tentang kehadiran Mesias itu sudah Allah berikan sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, di sana Allah itu untuk pertama kalinya berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kita manusia berdosa melalui keturunan perempuan yang kemudian digenapi melalui kelahiran Kristus yang lahir dari perawan Maria. Nah, di sini Nabi Yesaya dikatakan dia telah mendapatkan penglihatan mengenai Mesias yang dapat menyelamatkan manusia. Maka dari itu, Bapak Ibu, jika kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, kata yang dipakai adalah kata telah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Bapak Ibu, kata telah di sini menyiratkan kalau Yesaya sendiri telah melihat bahwa itu bukan hanya sekedar nubuat, tetapi itu akan benar-benar digenapi. Dan dia telah melihatnya dalam sebuah penglihatan yang Allah izinkan dia lihat. Nah, Bapak Ibu, kita juga telah melihat dalam bacaan Yesaya 9 ayat 5 tadi kalau Mesias yang dilahirkan itu diberikan nama atau gelar yang sangat indah ya Bapak Ibu, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama sendiri bagi bangsa Israel itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, karena nama itu menunjukkan karakter. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen ada seorang tokoh yang kontroversial bernama Yakub. Bapak Ibu tentu tidak asing lagi dengan nama Yakub. Yakub di dalam bahasa Ibrani berarti cerdik. Tidak heran ya bila tingkah lakunya itu penuh dengan muslihat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga demikian. Dalam Perjanjian Baru, dia mengubah nama muridnya Simon menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang itu Tuhan mendirikan gerejanya. Begitupun dengan nama yang diberikan Yesaya kepada Mesias. Namanya disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jika kita mengingat kembali, kita sudah belajar tentang arti penasihat yang ajaib dan Allah yang perkasa di dalam renungan masa Advent yang pertama dan kedua. Hari ini kita akan bersama-sama melihat maksud dari gelar Yesus dalam nubuat Nabi Yesaya sebagai Bapa yang kekal, atau Everlasting Father, atau Eternal Father. Bapak Ibu, mungkin ada kebingungan ya ketika kita memikirkan hal ini, karena memang banyak perdebatan dari para ahli Alkitab
mengenai maksud dari kata Bapa yang kekal di sini. Bagaimana bisa ya, dia yang adalah anak Allah disebut juga Bapa yang kekal atau Bapa dari kekekalan gitu ya. Tapi ternyata kata Bapa di sini Bapak Ibu diartikan sebagai protektor atau pelindung. Seperti halnya yang tertulis dalam Ayub 29 ayat yang ke-16. Di sana Ayub disebut sebagai Bapa orang miskin. Artinya Ayub adalah pelindung bagi orang-orang miskin. Atau Abraham kan disebut juga dengan Bapa orang beriman gitu ya. Jadi kita yang percaya pada Tuhan disebut juga anak-anak Abraham. Terus Hawa dikatakan sebagai ibu dari segala yang hidup. Jadi kata Bapa di sini harus disesuaikan dengan kebiasaan orang Israel dalam masa itu. Nah, Mesias disebut Bapa yang kekal karena dia memang berasal dari kekekalan. Dia adalah pemilik kekekalan. Jadi kekal di sini lebih menunjuk kepada kata sifat. Jadi Kristus adalah Bapa dari kekekalan yang berperan sebagai pelindung. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 22 ayat 21. Di sana dikatakan, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi Bapa bagi penduduk Yerusalem dan Bapak bagi kaum Yehuda. Nah, apa sih peran seorang bapak, Bapak Ibu? Seorang ayah itu perannya seperti apa gitu ya? Seorang bapak semestinya melindungi gitu ya. Semestinya memperhatikan, menjaga. Seorang bapak harusnya bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya. Bukankah ini adalah sesuatu yang luar biasa ya Bapak Ibu? Kita memiliki Tuhan yang senantiasa menjaga kita, senantiasa memperhatikan kita, dan melindungi kita anak-anaknya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, istilah Bapa pada saat itu juga dipakai untuk menggambarkan sosok Tuhan sebagai Raja yang ideal. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat yang ke-16b, di sana dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kemudian Yesaya pasal 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Bapak Ibu sebagai seorang raja, maka perannya seharusnya adalah mengayomi ya, melindungi. Dan memperhatikan orang-orang yang di bawahnya. Memperhatikan rakyatnya. Sama halnya seperti seorang bapak berbuat baik kepada anak-anaknya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Yesus akan menjadi raja yang melindungi dan memperhatikan kita anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus mengambil penuh tanggung jawab itu Bapak Ibu. Dia melindungi kita, dia memperhatikan kita. Tidak hanya untuk satu waktu saja, tetapi untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah memahami makna dari gelar Yesus sebagai Bapa yang kekal, maka sebagai anak-anaknya, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu, ini yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat yang ke-44 di sana dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu, dusta disebut sebagai ciri khas iblis. Iblis adalah bapa segala dusta, sumber segala kebohongan. Dusta adalah dosa yang bertentangan dengan pikiran Allah, yang adalah kebenaran. Jadi ketika kita melakukan dosa, bisa jadi kita sedang berada di bawah pengaruh iblis. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita melakukan apa yang sesuai dengan maunya Allah. Nah, dari mana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Dari firman Tuhan, gitu ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sedang mendengarkan kebenaran. Karena yang disampaikan adalah kebenaran yang berasal dari Allah.
Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita harus hidup dalam ketaatan. Ibrani 12 ayat yang ke-9 di sana dikatakan selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak kita itu melakukan kesalahan, maka tentunya adalah hal yang wajar ya kalau kita memberikan mereka hukuman. Itu untuk mendidik mereka supaya mereka belajar taat kepada kita sebagai orang tua. Nah, maka sebagaimana seorang bapak yang baik menghajar anak-anaknya, demikian pula Bapa surgawi juga akan menghajar kita ketika kita tidak taat kepadanya. Nah, jika kita saja sanggup untuk taat kepada Bapak duniawi kita, kepada Bapak biologis kita, maka seharusnya kita juga mampu untuk taat kepada Bapak surgawi yang sudah mengaruniakan kepada kita kehidupan kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita kembali merenungkan dua hal ini. Sudahkah kita memberikan hati dan hidup kita untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Bapa? Sudahkah kita memberikan hati dan hidup kita untuk hidup dalam kebenaran dan ketaatan pada Bapa kita? Bapak Ibu, selamat merenungkan dan menghayati kasih Allah Bapa kita yang kekal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan anugerah yang besar melalui kehadiran Mesias yang menebus dan menyelamatkan kami, yang menjadi pribadi yang senantiasa melindungi kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak menjadi anak-anak gampangan, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang memperkenankan hati Bapa. Tolong kami untuk memiliki hati yang mau hidup di dalam kebenaran-Mu dan senantiasa mentaati-Mu. Ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renung masa Advent minggu ketiga pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan berkat melalui perenungan pada hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.